Jadi kalau misalnya mau minum di perjalanan panjang, mungkin kira-kira setengah jam menjelang perjalanan, tiba di tujuan, mau minum boleh, karena nanti kan jatuhnya pas sampai di sana pipis gitu kan. Karena kalau baru di awal udah minum, nanti jatuhnya pengen pipisnya di tengah jalan, kecuali kalau perjalanannya deket, misalnya katakan 10 menit atau setengah jam nyampe, mau langsung minum boleh. Dari sisi kesehatan, apalagi dari sisi kedokteran, menahan pipis itu sesuatu yang diharamkan atau gimana sih, Dok? Atau emang ada batas amannya gitu, batas wajarnya? Sebenarnya tidak dianjurkan sih. Tidak dianjurkan. Menahan buang air kecil. Dengan alasan apapun ya, sebenarnya. Iya, agak susah sih sebenarnya kalau cuma nahannya sebentar doang, nggak ada masalah gitu. Atau cuma sekali-sekali aja juga nggak ada masalah. Sebentar tuh berapa lama dulu? Sekitar 1-2 jam masih oke. 1-2 jam itu masih oke ternyata. Masih oke gitu. Tapi jangan sering-sering, jangan kata dokter Santi nggak apa-apa gitu. Kalau bisa dihindari ya dihindari. Makanya perlu trik. Jadi misalnya gini, udah mau misalnya mau naik kereta gitu, pipis dulu sebelum berangkat. Tapi nggak kebelet gimana dong? Kita bisa mengeluarkan pipis tanpa kebelet, sebenarnya bisa. Gimana caranya? Ya pipis aja. Dipipisin aja bisa tanpa bisa. Kita ada niat untuk iya bisa gitu? Kan seringkali kalau misalnya ke dokter nih, dokternya minta coba deh kamu cek urinnya, kan itu kita nggak pengen pipis juga bisa pipis kan? Iya. Banyak deh sahabat Sonora yang kalau ke dokter langsung disuruh kamu cek dulu deh urinnya, nanti hasilnya langsung dibawa ke sini gitu. Kan jadi mau nggak mau pipis kan? Atau mungkin bisa distimulasi dengan minum lebih banyak. Tergantung perjalanannya berapa jam. Kalau misalnya minum perjalanannya misalnya lebih dari 3 jam, takutnya apa yang diminum nanti jadi pipis. Nanti akibatnya belum sampai ke tujuan udah pengen pipis di tengah jalan. Jadi perhatikan gitu. Makanya tricky juga gitu. Jadi harus menimbang-nimbang minumnya itu kapan. Emang berapa lama sih kalau kita nih mau pipis lebih dulu misalkan ya, kita mau dengan stimulasinya adalah dengan minum air putih, itu jaraknya berapa lama sampai kita akhirnya mengeluarkan urin, Dok? Biasanya sekitar 2 jaman udah pipis sih. Jadi dikasih waktu jeda 2 jam ya sebelum berangkat. Jadi kalau misalnya mau minum di perjalanan panjang, mungkin kira-kira setengah jam menjelang perjalanan, tiba di tujuan, mau minum boleh, karena nanti kan jatuhnya pas sampai di sana pipis gitu kan. Karena kalau baru di awal udah minum, nanti jatuhnya pengen pipisnya di tengah jalan, kecuali kalau perjalanannya deket, misalnya katakan 10 menit atau setengah jam nyampe, mau langsung minum boleh. Berarti ada batas amannya ya. Batas amannya tadi 1-2 jam ya kalau untuk nahan buang air kecil itu kan kalau dari frekuensinya. Kalau seberapa seringnya? Ini agak susah ya. Agak susah dijawab ini karena tergantung faktor resikonya. Kalau seseorang yang punya faktor resiko banyak, lebih baik nggak usah gitu. Faktor resiko tuh contohnya kayak gimana? Contohnya dia punya riwayat keluarga yang punya infeksi saluran kemih yang berulang, gitu ya. Terus dia punya kelainan di organ ginjal. Ya semualah organ saluran kemihnya. Terus perempuan itu punya faktor risiko lebih tinggi. Jadi perempuan itu punya kemungkinan 10 kali lebih sering kena infeksi. Kenapa tuh, Dok? Bisa menariknya karena organnya. Karena untuk berkemih sebenarnya urin itu merupakan hasil dari filtrasi dari ginjal. Jadi darah masuk ke ginjal, kemudian disaring sampah-sampahnya, sisa-sisanya, racun-racunnya itu dibuang melalui urin. Nah, dari ginjal si darah itu disaring, kemudian urinnya itu keluar dari ginjal melalui sebuah dua kiri dan kanan, karena kita punya ginjal kiri dan kanan, dan dari ginjal ada pipa kecil menuju ke kandung kemih. Nah, jadi ginjal kiri punya pipa masuk ke kandung kemih. Ginjal kanan juga punya pipa menuju ke kandung kemih. Jadi kandung kemih dapat urin dari ginjal kiri dan ginjal kanan melalui dua selang itu.
Nah, kenapa harus ada kandung kemih? Kebayang nggak kalau kita pipisnya itu tidak ditampung dulu, maka kita akan netes-netes terus kan? Capek ya. Iya, jadi maka urin yang terbentuk kan nggak langsung banyak nih. Kita baru rasa berkemih ketika Kalau urin banyak. kita udah sekitar 200, 250, udah mulai kerasa pengen pipis Jadi deh kandung gitu. kemih itu kayak ibaratnya keran air ya. Iya, Harus buka dulu ya, supaya dibuka, nah ngeluarin. terus ditampung di kandung kemih. Kandung kemih. Nah dari kandung kemih nanti ketika akan dipipiskan, akan dikeluarkan urin itu dari tubuh kita, itu akan melalui pipa lagi. Tapi pipanya udah satu. Kalau tadi kan dari ginjal ke kandung kemih pipanya dua, kiri dan kanan. Tapi begitu udah keluar pipanya cuma satu. Nah pipanya ini kalau pada perempuan itu ukurannya pendek, tapi pada pria ukurannya lebih Besar. panjang, bukan besar, lebih panjang. Oke. Karena ada organ kelamin pria yang pasti lebih panjang daripada organ perempuan gitu. Karena perempuan begitu buka pakaian dalam, udah langsung organ untuk pipa pengeluaran itu. Tapi kalau laki-laki kan masih ada salurannya lagi gitu. Sehingga bakteri-bakteri lebih susah untuk nyampe ke organ dalam pada pria daripada pada wanita karena jaraknya lebih jauh. Jadi bakterinya untuk nyampe ke bagian dalam itu mesti traveling jauh banget. Jauh ya. Tapi sebenarnya sih kalau untuk jarak, kalau di Jakarta jarak dekat dengan jarak jauh tidak menunjukkan lama atau cepat ya, bisa aja. Iya.